Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Zalfazah, NIM 2001 040034 dari kelas 2A akan mempresentasikan materi tentang Periode Sastra angkatan 1945. Dimulai dari latar belakang lahirnya sastra angkatan 1945 pada saat kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Negara Indonesia pada saat itu masih dalam belenggu pendudukan Jepang dan dalam situasi menuju proses kemerdekaan, serta telah terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran sastra angkatan 1945 ini tentunya juga memberikan warna baru terhadap dunia kesusastraan Indonesia yang penuh dengan kontroversi. Yang dimaksud dengan kontroversi di sini adalah di mana pada angkatan 1945 berani untuk mendobrak dan melanggar berbagai aturan sastra yang telah dibuat sebelumnya. Sastra angkatan 1945 ini lahir dengan sejarah yang berbeda. Tidak hanya latar belakang tentang perlawanan tentang penjajahan saja, akan tetapi dilatar belakangi oleh hal yang lebih luas. Contohnya seperti Perang Dunia I dan II, terbukanya pintu gerbang dunia, dan kemajuan teknologi komunikasi. Datangnya Jepang sebagai saudara tua, yang kemudian menjajah dengan begitu kejamnya. Kemudian adanya revolusi fisik, dan lain sebagainya. Semua yang terjadi itu mengajarkan dua hal. Yang pertama, alangkah kecilnya dunia ini, dan yang kedua, betapa rapuhnya nasib manusia. Latar belakang yang demikian yang membuat karya-karya sastra angkatan 1945 menjadi bersifat humanis. Ia tidak hanya terbenam di dalam kemerduan bunyi dan keindahan kata maupun cita, akan tetapi lebih mengedepankan tentang kedalaman sebuah makna. Periode sastra angkatan 1945 tergolong sangat singkat, sehingga dengan periode yang singkat tersebut, tentunya tidak banyak karya sastra yang lahir. Beberapa pengarang yang masih menulis pada periode sastra 1945 ini, mereka lebih banyak menulis karya-karya untuk kepentingan Jepang sebagai bagian dari propaganda Jepang. Semua bentuk kesenian menjadi alat propaganda, baik itu puisi, novel, maupun drama. Di samping hal di atas, pelopor dari sastra angkatan 1945 yaitu Rosihan Anwar. Beliau adalah seorang sejarawan, sastrawan, dan budayawan di Indonesia. Beliau mengikrarkan nama angkatan ini dalam lembar kebudayaan yang disebut Gelanggang. Setelah penamaan angkatan, ternyata banyak tanggapan positif yang didapat oleh Rosihan Anwar. Bahkan, para sastrawan pun pada saat itu mau menyuarakan serta menyepakati atas penamaan angkatan ini, terutama bagi mereka para sastrawan yang tergabung dalam sastra periode 1940-an. Sastra angkatan 1945 memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, tema-tema yang diangkat kebanyakan berupa kebiasaan-kebiasaan individu. Yang kedua, karya-karya sastra dikembangkan dengan prinsip keberanian dan kebebasan. Yang ketiga, telah menggunakan bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sudah mulai terpengaruh oleh budaya-budaya luar negeri. Yang kelima, bentuknya bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan. Yang keenam, temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. Yang ketujuh, menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Yang kedelapan, mendapatkan banyak pengaruh dari sastra asing. Yang kesembilan, karya sastra dalam bentuk puisi mendominasi angkatan ini, sehingga karya-karyanya menggunakan penghematan kata. Yang ke-10, mengandung sinisme dan sarkasme terhadap Belanda, Jepang, maupun pemerintahan yang sewenang-wenang. Dan yang ke-11 adalah bercorak isi realis dan naturalis, serta meninggalkan corak romantis.
beberapa pengarang dan karyanya pada periode sastra angkatan 1945. Di antaranya ada Chairil Anwar dengan karyanya Kumpulan Sajak, Kerikil Tajam, dan Yang Terhempas dan Yang Putus. Kemudian ada Asrul Sani dengan karyanya naskah drama berjudul Mahkamah. Kemudian Idrus dengan karyanya Dr. Bisma. Kemudian ada Mukhtar Lubis dengan karyanya novel yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung dan novel Tanah Gersang. Kemudian ada Pramudia Anantatur dengan karyanya yang berjudul Tetralogi Pulau Baru, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Kemudian ada Usmar Ismail dengan karyanya yang berjudul Permintaan Terakhir, Asoka Maladewi, dan Puntung Berasap. Kemudian ada Amal Hamzah dengan judul karyanya yaitu Teropong, Bangkai Retak, Laut, dan Pancaran Hidup. Kemudian Rosihin Anwar dengan judul karyanya Radio, Masyarakat, Manusia Baru, Lukisan, dan Seruan Nafas. Pada angkatan periode sastra 1945 memiliki karya puncak, yaitu puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Karya sastra ini berupa puisi yang menceritakan semangat serta kegigihan dan upaya membebaskan diri dari penjajahan, serta seseorang yang menghadapi banyak rintangan namun tetap memiliki semangat hidup untuk memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain. Sekian materi periode sastra angkatan 1945. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.